Ken Admiral, seorang mahasiswa di Medan, dianiaya oleh AH, anaknya perwira AH di Medan. Awalnya biasa-biasa saja, tapi sekarang beliaunya, bapaknya, dinonjobkan. Teringat dengan Mario Dendi. Apakah ini memang kesalahan sang anak, atau anak itu adalah korban karena anak polisi kemudian diviralkan, atau memang ini pendidikan yang tidak baik terhadap dunia pendidikan kita? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ken Admiral, seorang mahasiswa di Medan yang menjadi sansak seorang oknum anak perwira kepolisian. Semuanya pasti memberikan umpatan negatif dan iba terhadap mahasiswa. Tetapi yang perlu kita cari solusi adalah ini itu yang bermasalah itu memang Ken Admiralnya atau oknum anak perwira tadi, atau perwiranya yang dia membiarkan ketika terjadi penganiayaan. Ini alias pendidikan terhadap anak tidak beres. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita cari solusinya. Apakah ini juga ada hubungannya dengan dunia pendidikan yang Mario Dendi kemarin yang trouble, atau bagaimana? Pertama kita lihat di Detik. Pangkal masalah anak polisi aniaya mahasiswa di Medan hingga jadi tersangka. Awalnya tidak, tetapi selanjutnya jadi tersangka. Kemudian yang kedua di Detik juga, kasus anak perwira aniaya dan ancam mahasiswa ditarik Polda Sumut. Di sini prosesnya selanjutnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkutik ketika yang menangani kepolisian di level atasnya. Kemudian di Kompas, kronologi anak perwira polisi aniaya mahasiswa di Medan. Awalnya tanya hubungan, lalu berakhir pemukulan. Ngeri juga ya, generasi kita semuanya itu. Tapi memang apa sih yang menjadi pokok masalah? Itu yang perlu kita jawab nanti. Selanjutnya di Kompas juga, 6 fakta video viral anak perwira polisi aniaya mahasiswa di Medan. Ini kronologi ini kelihatannya perlu kita tahu semuanya sebelum kita memberi solusi. Mungkin ini yang kita pilih, tapi coba kita lihat yang terakhir di Tribun. Viral video anak polisi aniaya mahasiswa di Medan. Bagaimana memilih yang mana? Yang keempat aja. Tadi kita terlihat lengkap, tapi nanti kita tambahkan jika kurang. 6 fakta video viral anak perwira polisi aniaya mahasiswa di Medan. Kompas, media sosial dihebohkan dengan video viral anak polisi menganiaya mahasiswa. Pelaku berinisial AH yang merupakan anak AKBP Akhiruddin Hasibuan, perwira polisi di Polda Sumatera Utara. AH menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral. Berikut fakta kasus penganiayaan tersebut. 1. Dipicu soal perempuan. Ini ngeri. Diberitakan pada Rabu 26 April, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan, kronologi kejadian bermula ketika korban menanyakan hubungan pelaku dengan seorang perempuan berinisial D. Bermula dari chattingan dari pelapor Ken Admiral dan terlapor AH, yang mana pelapor menanyakan kepada terlapor apa hubungan terlapor dengan teman pelapor atas nama D. Dari pembicaraan tersebut, Sumaryono mengatakan pelaku tersinggung dan melakukan pemukulan atas pengerusakan mobil korban. Dari ketersinggungan. Yang kedua, sudah lama terjadi. Kasus penganiayaan ini sudah terjadi pada 21 Desember 2022. Sudah 4 bulan yang lalu.
Sekitar pukul 22 di Jalan Ring Road Kota Medan, pelaku menghentikan mobil korban dan melayangkan tinju sebanyak 3 kali. Korban yang saat itu bersama keponakannya dan pacarnya langsung menutup kaca mobil dan memacu kendaraan. Namun pelaku bersama dengan teman-temannya menghadang dan melakukan pengerusakan terhadap mobil korban. Mereka menendang spion mobil hingga patah. Kalau kalian melihat videonya ngeri. Ini kok terjadi ya premanisme begini ya. Kemudian yang ketiga, baku hantam disaksikan ayah pelaku. Merasa dirugikan, korban mendatangi rumah pelaku pada 22 Desember sekitar pukul 2.30. Setibanya di sana sempat terjadi perkelahian. Ayah pelaku AKBP Akhiruddin Hasibuan yang ada di lokasi bukannya melerai, justru hanya diam saja dan terekam menyaksikan perkelahian tersebut. Bahkan Akhiruddin menghalangi seorang yang berniat untuk melerai perkelahian. Waduh, abahnya ini gimana ini? Kemudian korban dan pelaku saling lapor. Setelah kasus penganiayaan tersebut, sempat terjadi saling lapor antara korban dan pelaku. Pada tanggal 27 Februari dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun, jadi ada proses sidik oleh Polrestabes, kemudian ini kita lanjutkan ya, ini tadi agak terputus. Pelaku baru ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal sebelum tersangka. Namun pada 28 Februari perkara ini ditarik ke Polda karena ada komplain dan peristiwa ini terdapat 2 laporan saling lapor, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono. Pelaku baru ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku berinisial AH itu baru ditetapkan sebagai tersangka pada 25 April, baru kemarin. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara pada Selasa 25 April. Sumaryono menjelaskan penetapan tersangka baru dilakukan lantaran korban berada di luar negeri, sehingga baru berada beberapa hari yang lalu saudara pelapor datang ke Medan dan kita lakukan penyidikan terhadap pelapor berada di luar negeri. Ayah pelaku dicopot dari jabatannya. AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya lantaran kasus penganiayaan tersebut. Dia terbukti melanggar kode etik Polri sesuai pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian nomor 722 tentang kode etik. Dilansir, hasilnya AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dan jabatannya dari jabatan sebagai Kabak Bin Opsnal di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Cerita ini panjang, mulai pada Desember yang lalu. Jadi pada Desember yang lalu itu 21 Desember itu terjadi cekcok antara keduanya. Yang selanjutnya bisa menjadi tersangka itu baru 26 April. Berbeda, maksudnya waktunya cukup panjang. Dan sang bapak juga dinonjobkan, dicopot, diberhentikan dari jabatannya. Jabatannya juga tidak kemen-kemen. Beliau itu adalah sebagai Kabak Bin Opsnal di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Apakah ini sudah menjawab terkait dengan pertanyaan awal dan juga sudah menjawab terhadap sebuah keadilan? Menurut analisis saya, pertama, ngeri ya, ini bukan Mario Dendi, tapi AH Ken Admiral yang sepertinya atau seharusnya kasus Mario Dendi mencuat itu seharusnya selesai, tetapi ini tidak selesai karena ya kejadiannya memang juga sudah lama, sudah 21 Desember kemarin.
2022, sudah 4 bulan berlangsung lebih. Tapi mengapa kok tidak segera dituntaskan? Ya, jawab alasannya adalah karena posisi si pelaku di luar negeri. Ketika datang baru diproses. Ya, mungkin kita cukup mengiyakan saja bahwa apa yang disampaikan penegak hukum itu betul. Tapi adalah kemarin sudah menjadi tersangka. Tetapi apakah hal ini sudah menjadi jawaban terkait dengan keadilan? Kalau menurut saya sih belum yang sebenarnya. Mengapa? Ada sebuah atau mengapa 4 bulan ini tidak segera diselesaikan? Karena kalau tidak segera diselesaikan biasanya berimbas. Memang bahwa ada alasan bahwa dia keluar negeri itu iya. Tapi mengapa sih tidak bisa misalkan melalui ke orang tuanya atau kepada siapa yang dekat kemudian suruh kembali ke Indonesia untuk, ya ini kan anak perwira polisi gitu loh. Jadi kan dia lebih paham hukum dan seharusnya lebih mudah dalam proses penegakan hukum ini. Itu yang sebetulnya seharusnya dijawab. 4 bulan ini loh. Ini kan pasti si pelaku kan admiral. Kalian kalau tahu videonya ngeri, dihajar habis-habisan. Dan itu kalau dibiarkan bisa menjadi contoh tidak baik terhadap para pelajar kita, anak muda kita. Karena apa? Mentang-mentang orang tuanya adalah pejabat di oknum kepolisian ataupun di seperti Mario Dandi mentang-mentang ayahnya juga pejabat di perpajakan, kemudian seenaknya. Ini kan pendidikan yang sangat tidak baik ya. Yang seharusnya berbagai jabatan yang dimiliki oleh orang tua itu adalah demi kebaikan anak-anaknya, bukan demi anaknya menjadi jahat. Ya, kita tidak bisa menyalahkan 100% terhadap anak ataupun orang tua. Ini di mana permasalahannya? Kemudian yang kedua, orang tuanya yang AKBP Akhiruddin Hasibuan, AH, anaknya juga AH. Ini kan ditulis secara tertulis begitu. Ini kan sekali lagi dalam video tersebut diceritakan bahwa ada orang yang mau melirih dibiarkan. Menurut saya ini adalah sebuah pembelajaran yang berlaku untuk semuanya. Kasus ini terjadi pada satu orang tetapi berlaku untuk semuanya. Bahwa penegakan hukum itu berlaku untuk semua, equal before the law. Jadi meskipun seseorang itu adalah anak elit, anak pejabat, anak penegak hukum, kalau memang salah ya harus ditegakkan. Dan kalau ada sebuah problem misalkan perkelahian, ya apalagi dia adalah penegak hukum, seharusnya bisa menyelesaikan. Jangan muncul ego sebagai penegak hukum atau sebagai elit itu kan membahayakan dia. Kalau dibiarkan kan sepertinya memberikan kebebasan terhadap anak. Oh, itu benar. Sepertinya membenarkan terhadap apa yang dilakukan anak, dan itu membahayakan. Kalau dalam skala kecil ketika masih pelajar dibiarkan, itu kalau ayahnya, bapaknya itu menjadi pejabat yang lebih tinggi dan anaknya juga lebih berurusan dengan yang kasus lebih, bisa-bisa dia merasa aman karena orang tuanya. Padahal ini kan harus ditegakkan. Bahkan seorang anak atau sebagai ayah seharusnya memberikan contoh bagaimana publik masyarakat tidak melakukan hal yang dilarang oleh hukum dan sejenisnya. Jadi sebuah pembelajaran. Kalian bapak-bapak, ibu-ibu yang mendapat amanah elit, jangan sampai ini terjadi. Kemudian yang ketiga, 21 Desember, 26 April. Panjang sekali. Kalau bisa-bisa, ini kalau tidak ada orang yang serius memperhatikan, bisa-bisa hilang begitu saja. Pertanyaan yang selanjutnya tadi adalah, ini sebetulnya siapa sih
problem seperti Mario Dendi, seperti AHA ini sebetulnya salah siapa? Apakah salah orang tuanya, atau salah gurunya, atau salah jabatannya, atau kalau menurut saya itu semua terakumulasi ya. Jadi kadang-kadang kita itu tidak sadar sebagai orang tua ketika diberi amanah jabatan itu memberikan contoh yang tidak baik. Adigang adigung adiguno kadang-kadang terjadi pada kita. Begitu juga keberadaan guru itu menjadi penting untuk kita luruskan supaya tidak terulang terjadi lagi. Maksudnya gimana? Guru perlu mengawal para peserta didiknya, begitu juga mahasiswa, dosen, termasuk saya tentunya, untuk bagaimana mahasiswa itu ia sadar terkait dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak cukup dia merasa sesuatu ketika menjadi anak pejabat. Bahkan kalau diberi punishment, itu akan lebih mendidik, tetapi punishment-nya tentunya tidak seperti zaman dahulu, punishment yang edukatif. Dan teman-teman muda, baik pelajar ataupun mahasiswa, ayo kita belajar dari pengalaman dari AHA ini atau Mario Dendi, bahwa meskipun kita itu sepertinya orang hebat, kalau melakukan sebuah tindak pidana pasti akan diproses. Meskipun kita orang tua kita hebat, pasti akan diproses. Jadi ya ngikutin jalan yang benar akan dihormati oleh orang lain. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.